Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman pada hari ini. Hari ini saya mau menjawab satu pertanyaan dari anak saya yang bernama Yohanes. Kita dengarkan pertanyaannya. Bunda, saya mau bertanya. Ada teman mau bertanya itu baik. Bagaimana Yohanes? Begini Bunda, kenapa sih dalam hidup ini selalu ada masalah? Wah, ini pertanyaan menarik sekali. Apa kata Yohanes? Kata Yohanes, kenapa dalam hidup itu selalu ada masalah, Bunda? Dalam hidup ini selalu ada masalah. Baik Yohanes, jadi yang lain pengen dengar nggak? Nah, pertanyaan Yohanes ini saya telah menjawabnya di dalam sebuah lagu. Lagu ini dinyanyikan oleh anak-anak dan mari kita dengarkan lagu dari anak-anak saya. Beban berat menghimpit dirimu, engkau memikul setiap waktu. Bertanyalah pada dirimu, dari mana beban itu datang, dan dari siapa beban itu kau terima. Jangan sampai beban itu kau timbulkan sendiri. Bila saatnya tak mampu memikul beban, datanglah kepada Tuhan. Tuhan inginkan kau lebih dewasa. Tuhan inginkan kau lebih dewasa. Tuhan inginkan kau lebih kaya. Tuhan inginkan kau lebih kaya. Untuk menikmati kuasanya. Untuk menikmati kuasanya. Janganlah kau putus asa. Janganlah kau putus asa. Di dalam lagu ini kita bisa menyimak dari mana masalah itu datang. Jelas dari sesama, dari situasi atau keadaan, dan dari diri kita sendiri. Saudara dan sahabat bisa mengolahnya sendiri. Yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa berdamailah dengan setiap masalah. Berdamailah dengan setiap persoalan. Ternyata di balik setiap persoalan itu ada rahasia Tuhan. Saya tidak berkata bahwa Tuhan yang beri masalah, tidak. Tuhan Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, ya. Allah yang penuh cinta. Maka Dia mencintai kita seperti anaknya sendiri. Dan Dia merindukan kita untuk selalu bahagia di dalam setiap perjuangan hidup kita.
Itu yang Allah inginkan. Maka saya boleh berkata bahwa di balik setiap masalah, di balik setiap persoalan itu, ternyata ada maksud Tuhan yang tersembunyi, yang luar biasa dahsyat. Ya, di setiap persoalan Allah inginkan kita itu apa? Dewasa. Allah inginkan kita itu apa? Matang. Allah inginkan kita menikmati kekayaan rahmat-Nya. Dan saya telah mengalami hal itu. Contoh, saat ini saya menyapa saudara dan sahabat dengan gembira, dengan sukacita. Karena apa? Saya telah dimenangkan oleh Tuhan. Saya telah diselamatkan oleh Tuhan di dalam begitu banyak pergumulan dan perjuangan yang luar biasa di belakang sana. Pada saat saya mengalami pergumulan dan perjuangan yang luar biasa, saya juga pasti seperti kebanyakan orang, menangis, kecewa, tersakiti, terluka, ya, mengalami ditinggalkan, mengalami banyak hal yang tidak bersahabat dengan hati saya. Tetapi yang terjadi adalah saya tidak pernah putus asa. Saya tidak pernah menoleh ke belakang. Tapi saya selalu apa? Bergerak, maju, ikut alurnya Tuhan. Di dalam mengikuti alurnya Tuhan, tidak selamanya dimengerti dan dipahami. Tetapi dengan tekun mengikuti saja apa maunya Tuhan. Singkat kata, saya bisa percaya diri lagi. Saya bisa tersenyum dan saya bisa berdamai dengan setiap peristiwa, dengan setiap keadaan. Karena apa? Allah saya dahsyat. Allah saya luar biasa. Allah saya hebat. Dia menopang di setiap jalan hidup. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan penghiburan. Sekali waktu dia juga menghajar saya karena saya bandel, atau mungkin saya keras kepala, atau mungkin karena saya hanya harus putus asa, dia tambah hajar. Surat kepada orang Ibrani berkata, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Berarti saya orang yang dikasihi oleh Allah. Maka saya tidak boleh mengecewakan Allah. Saya juga harus mencintai dia, saya harus mengasihi dia yang telah lebih dahulu mengasihi saya. Maka, sahabat dan saudaraku semua, mari kita meyakinkan diri kita sendiri. Teman-teman kita, murid-murid kita, anak-anak kita, sahabat kita bahwa masalah itu pasti terjadi dalam setiap hidup kita. Setiap langkah hidup kita, pasti. Karena kita pasti berjumpa dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Kita pasti juga berjumpa dengan keadaan yang tidak selamanya bersahabat dengan kita. Kita belajar untuk apa? Membuka hati. Menerima segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di depan mata kita. Lalu kita berdamai. Belajar untuk berdamai. Di dalam belajar untuk berdamai, di dalam belajar untuk menerima, kita tidak selalu bisa. Nah, di sanalah kita ditantang untuk tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati juga menerima setiap kelemahan-kelemahan kita dan juga menerima kelebihan orang lain. Dan dengan demikian kita bisa berdamai. Karena hidup ini harus bergerak terus. Hidup ini harus berjalan terus. Tidak mungkin kita hanya duduk berhenti di sini, menyesali segala nasib kita, dan meminta Allah menolong kita. Tidak. Allah akan selalu menolong kita. Siapa tahu langkah berikutnya itu ada pertolongan Tuhan. Siapa tahu nanti sore ada pertolongan Tuhan. Siapa tahu besok pagi ada pertolongan Tuhan. Maka kita harus melangkah, harus bergerak untuk meraih, menjemput
rahmat-rahmat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Harus melewati duri dan onak, harus melewati segala macam air mata, harus melewati segala macam pecutan. Tetapi jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti. Semuanya telah disediakan Allah. Lebih-lebih di setiap persoalan, Allah telah menyediakan rahmat yang berlimpah untuk kita. Semoga perjumpaan hari ini memberikan inspirasi kepada saudara dan sahabatku semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.